Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, berjumpa kembali dengan saya Aldi Agradi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran eksperimen. Pasti kawan-kawan sekalian sudah pernah mengetahui, bahkan sudah mengetahui apa itu metode pembelajaran eksperimen. Mau tahu bagaimana kelanjutan mengenai pembahasan metode pembelajaran eksperimen ini? Yuk kita simak video selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran eksperimen. Pada dasarnya, proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan 4 buah komponen utama, yaitu murid, guru, lingkungan belajar, dan materi pelajaran. Keempat komponen ini mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Tentunya, setiap murid mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda jika ditinjau dari daya tangkap terhadap pelajaran, pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang yang akan dipelajari, motivasi belajar, minat belajar, keterampilan belajar, tujuan belajar, dan lain-lain. Guru harus membimbing siswa sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan bidang studi yang dipelajari. Guru diharapkan membimbing aktivitas dan kreativitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai. Penggunaan metode pengajaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi. Apabila sudah memahami materi yang baik, maka siswa dengan mudah dapat mengerjakan soal-soal yang lebih bervariasi, sehingga hasil belajar siswa yang akan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak aktivitas yang dilakukan dapat menimbulkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga hasil belajar akan meningkat. Maka, digunakanlah metode eksperimen dalam sebuah pembelajaran. Strategi ini merupakan cara untuk membantu siswa berpikir lebih luas serta akan mempengaruhi cara belajar siswa yang semula cenderung pasif ke arah yang lebih aktif. Dengan metode tersebut, diharapkan motivasi belajar dan hasil belajar dapat meningkat. Nah, pada bagian yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu metode pembelajaran eksperimen. Nah, metode eksperimen adalah metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Di dalam proses pembelajaran, yang menjadi masalahnya ialah bila pengajarnya auditorial, sedangkan peserta didiknya beragam, ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Jika di antara tenaga pendidik dengan peserta didik memiliki modalitas, maka proses pembelajaran tidak akan menemukan masalah. Di dalam metode pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencapai dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga, siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah atau scientific thinking. Dengan eksperimen ini, siswa menemukan bukti kebenaran dari suatu teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. Nah, untuk yang bagian selanjutnya ialah hal apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode eksperimen? Pada bagian yang pertama, di dalam eksperimen, setiap siswa harus mengadakan percobaan. Maka, jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. Kemudian, yang kedua, agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan,
Maka, kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan haruslah baik dan juga bersih. Kemudian yang ketiga, pengalokasian waktu yang cukup agar siswa teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses percobaan, sehingga dapat menemukan pembuktian teori yang dipelajari. Kemudian yang keempat, anak didik dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih. Maka perlu diberi petunjuk yang jelas, sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan, juga kematangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen. Kemudian yang kelima, tidak semua masalah bisa dieksperimenkan. Setiap masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial, dan keyakinan manusia. Nah, untuk yang bagian selanjutnya ialah langkah-langkah apa saja yang ada di dalam metode eksperimen. Adapun penggunaan metode eksperimen dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah langkah. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, terdapat masalah yang dianggap penting. Guru harus menentukan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa, atau masalah itu memang berasal dari siswa sendiri. Kemudian yang kedua ialah merumuskan masalah. Rumusan masalah harus diperjelas agar batasan-batasannya menjadi jelas juga. Dengan masalah yang jelas, siswa akan mudah untuk menemukan hipotesis atau dugaan sementara sebagai jawaban sementara atau atas masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah mengajukan hipotesis. Dalam pengajuan hipotesis, biasanya berdasarkan pada pengalaman atau pengetahuan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat ialah menguji kebenaran hipotesis. Untuk menguji kebenaran hipotesis itu, siswa dapat melakukan kegiatan eksperimen. Dengan eksperimen, siswa akan mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah yang dipelajari. Kemudian yang kelima ialah menarik kesimpulan. Hasil eksperimen akan mendapatkan data yang kemudian dapat juga ditarik kesimpulannya. Nah, untuk yang bagian selanjutnya ialah apa saja kelebihan dari metode eksperimen ini? Nah, ada beberapa kelebihan dari penggunaan metode pembelajaran eksperimen ini. Antara lain, yang pertama, metode ini membuat peserta didik percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Kemudian yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajah tentang ilmu teknologi. Kemudian yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Dan yang keempat, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Nah, kemudian yang bagian terakhir, apa kekurangan dari metode pembelajaran eksperimen ini? Di samping kelebihan, pasti ada kekurangan. Di dalam metode pembelajaran eksperimen ini pun ada kekurangannya. Ada beberapa kekurangan dari penggunaan metode pembelajaran eksperimen, antara lain, yang pertama, tidak semua sekolah memiliki kecukupan media dan alat bantu pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan metode eksperimen ini. Akibatnya, tidak setiap peserta didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Kemudian yang kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Kemudian yang ketiga, jika eksperimen ini memerlukan jangka waktu yang cukup lama,
maka peserta didik harus menanti untuk melanjutkan pelajarannya tersebut. Kemudian yang keempat, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan dari peserta didik tersebut. Kemudian, kelemahan yang berikutnya ialah setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, karena kemungkinan ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian. Kemudian yang terakhir ialah metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai metode pembelajaran eksperimen. Mungkin dalam penjelasan saya tadi banyak memiliki kekurangannya. Dan semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian yang sedang menontonnya. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.